Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan selamat datang pada acara sharing session yang ketujuh dengan topik Mandatory Child Immunization during the COVID-19 pandemic. Are we neglecting it? Jadi acara ini diadakan oleh Bidang Kajian Microeconomic Dashboard FEB UGM. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rania dan saya akan menjadi moderator pada acara sore hari ini. Sebelum kita mulai ke inti acara, saya akan memperkenalkan narasumber sharing session pada sore hari ini. Jadi kebetulan sore hari ini ada 3 narasumber, yaitu ada Kelvin, Sania, dan Sylvia. Jadi ketiga narasumber ini merupakan mahasiswa ilmu ekonomi angkatan 2018 di FEB UGM, yang baru saja lulus di tahun ini dan juga teman seangkatan. Jadi sebenarnya karena kerendahan hati para narasumber ini, ketiga narasumber ini bukan hanya sebatas fresh graduate saja, tapi juga sudah punya kesibukan lain atau udah masuk ke labor market. Jadi misalnya Kelvin jadi sebagai peneliti baru di Bappenas, Sania juga di PMO Kartu Prakerja, dan Sylvia sedang magang di CSIS. Nah, saya bingung, padahal kan mereka title-nya keren-keren kan, tapi nggak mau ditulis, cuma mau ditulis S1 Econ saja. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya izin membacakan aturan selama sharing session dimulai. Jadi mohon perhatian kepada para peserta. Yang pertama, seluruh partisipan diharapkan untuk mematikan mikrofon selama paparan. Yang kedua yaitu saat sesi diskusi dan tanya jawab akan dilakukan di akhir setelah paparan dari pembicara selesai. Dan yang ketiga, pada sesi diskusi dan tanya jawab, peserta yang ingin bertanya dapat memilih 2 opsi. Yang pertama yaitu raise hand pada Zoom, dan yang kedua bisa langsung tulis pertanyaan di chat box. Yang keempat yaitu peserta dilarang merekam secara diam-diam jalannya acara ini. Dan yang terakhir yaitu peserta dilarang mengutip pendapat ataupun audio dari acara ini tanpa seizin dari panitia maupun narasumber. Atas kerjasama rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena kita udah gak sabar mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh ketiga pembicara, saya ingatkan sekali lagi di sini tujuan dari sharing session yaitu sebagai wadah sharing berdasarkan skripsi maupun penelitian pada tingkat S1, sehingga harapannya sharing ini sebagai wadah belajar, jadi bukan sebagai ranah untuk saling berdebat. Nah, langsung saja kita mulai dan memasuki ke acara inti, yakni apalagi kalau bukan pemaparan materi oleh ketiga narasumber. Kepada ketiga narasumber, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, Rani, aku coba share screen dulu ya. Iya, boleh, Sania. Oke, kelihatan belum ya? Udah kelihatan kok. Udah full screen tanpa kelihatan notes presenter kan ya? Udah aman. Oke, oke. Thank you semuanya. Selamat sore teman-teman dan ibu bapak yang hadir. Perkenalkan ulang, saya Sania. Saya di sini bersama dengan rekan saya Sylvia dan Kelvin ingin sharing mengenai working paper kami yang berjudul Mandatory Child Immunization During the COVID-19 Pandemic. Are we neglecting it? Jadi sebagai intro, sebelum kita masuk ke slide-slide selanjutnya, ingin cerita sedikit sebelum mulai. Sebetulnya motivasi kami melakukan studi ini sudah ada di judul, yaitu COVID-19. Yang mana itu kita sadar bahwa itu banyak membawa perubahan dalam kebijakan publik di sektor kesehatan maupun ekonomi. Yang secara tidak langsung adanya perubahan-perubahan kebijakan ini menuntut masyarakat mau tidak mau menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Masih kita ingat waktu itu dengan jelas ada kebijakan PPKM yang ada berbagai levelnya, lalu social distancing, working from home, belum lagi yang tahun 2021 mulai ada working from office dengan 25% ketentuannya, lalu ada juga vaksinasi wajib yang waktu itu tanggalnya masih tunggu-tungguan gitu ya. Gitu. Nah, kami di sini mempertanyakan gimana ya efek gangguannya ke hal-hal yang seharusnya itu dilakukan wajib dan tidak bisa diubah secara daring atau online. Misalnya kalau pembelajaran sekolah itu kan masih bisa ya jadi pembelajaran daring. Tapi di sini kami menggunakan case
Untuk meneliti lebih lanjut, kami menggunakan case imunisasi anak, yang mana mau tidak mau kan kalau imunisasi harus bertemu tatap muka, dan imunisasi anak itu kan ada timeline tersendirinya. Singkatnya seperti itu latar belakang studi ini. Oke, next, berikut garis besar sharing hari ini. Jadi kami ingin menjelaskan secara singkat. Kami akan menjelaskan secara singkat latar belakang studi dan studi-studi sebelumnya itu seperti apa. Kemudian nanti Sylvia akan memaparkan data dan metodologi yang digunakan, dan nanti di akhir Kelvin akan memberikan diskusi hasil dan juga kesimpulan. Oke, jadi pertama secara teori nih kalau kita lihat, kesehatan kan menjadi salah satu dari 3 dimensi dalam mengukur indeks pembangunan manusia ya, Human Development Index, selain ekonomi dan pendidikan. Di sini kami sadar bahwa salah satu faktor kesehatan yang paling berpengaruh untuk mendukung human development adalah memastikan bahwa setiap anak itu mendapatkan imunisasi dasar sejak bayi. Jadi apabila mereka tidak mendapatkan imunisasi lengkap, itu dapat berpotensi menghambat pertumbuhan dan kembangan anak, membawa penyakit serius pada anak-anak, dan mengurangi angka harapan hidup mereka. Itu bukan hanya berpengaruh pada diri anak saja, tapi juga lingkungan anak dan juga keluarga. Karena beberapa penyakit yang dibawa sejak lahir, misal ada kayak polio, campak, itu termasuk penyakit menular. Sedangkan jika mereka melakukannya secara lengkap, itu menjadi efek domino secara positif pada kesejahteraan lainnya. Juga bukan cuma kesejahteraan anak saja. Seperti hari ini kita udah kenal UN SDG atau pembangunan berkelanjutan. Dengan memastikan kesehatan anak dan mengurangi kemiskinan, itu akan mencapai target nomor 3, bersama dengan mengurangi kemiskinan di target nomor 1 dan mengurangi kelaparan di target nomor 2. Namun, sayangnya nih, pandemi COVID-19 kan mulai merebak nih tahun 2020 dan membawa banyak tantangan, karena layanan kesehatan itu tidak dapat beroperasi seperti biasa. Orang-orang mulai takut tertular virus karena mobilitas, lalu mulai mengurangi interaksi, dan itu dapat berpotensi mengganggu imunisasi rutin pada anak. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat secara statistik menggunakan kasus Indonesia, ditunjukkan bahwa COVID-19 memberikan dampak negatif pada imunisasi rutin. Grafik yang ada di slide ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, cakupan imunisasi dasar lengkap nasional adalah 83,3%. Angka tersebut itu masih rendah dibandingkan dengan target Renstra atau perencanaan strategis pemerintah di tahun 2020, yaitu 92,9%. Hal ini juga tercatat sebagai imunisasi dasar lengkap terendah sejak tahun 2011. Sedangkan jika dilihat berdasarkan provinsi, jadi di grafik ini yang horizontal itu nama-nama provinsi ya. Hanya ada 6 provinsi yang dapat mencapai target Renstra tahun 2020, yaitu ada Provinsi Bali, NTB, Jateng, Jawa Timur, DIY, dan Jambi. Berarti masih ada 27 provinsi lain yang tidak mencapai target untuk memenuhi imunisasi dasar anak. Nah, sebelum masuk ke data yang akan kami gunakan, saya ingin memberikan gambaran sedikit mengenai program imunisasi anak di Indonesia. Di Indonesia, idealnya anak usia 12 bulan itu diharapkan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis BCG untuk tuberkulosis, 3 dosis imunisasi difteri, pertusis, tetanus atau DPT, 4 dosis imunisasi polio dan imunisasi hepatitis B, dan 1 dosis imunisasi campak atau campak rubella. Nah, menurut jadwal vaksinasi yang sudah disebarluaskan oleh Ikatan Dokter Indonesia, anak berusia 24 bulan itu diharapkan sudah mendapatkan booster dari tiap imunisasi. Nah, dengan mempertimbangkan kondisi COVID-19 atau tidak, faktor utama keberhasilan imunisasi lengkap ada pada peran kesadaran dan tindakan orang tua. Jadi, misal orang tua berperan aktif dalam misal mengantar ke posyandu, ke puskesmas, atau ke dokter anak, lalu mengikuti timeline imunisasi dengan baik. Nah, tetapi di masa pandemi ini tidak mudah gitu, karena ada banyak keterbatasan eksternal. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan situasi pandemi dan status kesehatan anak, studi ini ingin mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi angka imunisasi dasar anak sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Karena pada dasarnya, pemberian imunisasi ini tetap harus dilakukan, karena kalau tidak, bukan cuma
kasus COVID yang meningkat, tapi juga mungkin kasus cacar air, difteri, polio. Selanjutnya, kami telah meninjau beberapa studi sebelumnya, dan kami menyadari bahwa ada 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi status imunisasi anak, seperti pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, wilayah geografis atau tempat tinggal. Dan ada juga faktor eksternal lain seperti ketersediaan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan rumah tangga, atau tingkat ekonomi rumah tangga. Namun penelitian sebelumnya ini terjadi sebelum pandemi, kebanyakan sebelum adanya pandemi atau gangguan eksternal. Maka penelitian yang ingin kami bawa ingin mengetahui apakah faktor-faktor yang telah disebutkan ini mempengaruhi status imunisasi anak pada masa pandemi atau tidak di Indonesia. Misalkan sebelum pandemi yang paling berpengaruh adalah geographical area nih, antara urban dan rural itu timpang sekali untuk tingkat imunisasi lengkap anak. Tapi waktu pandemi kan antara daerah urban atau rural sama-sama memiliki keterbatasan kan, sama-sama tidak bisa ke fasilitas kesehatan misalnya, nggak bisa ke puskesmas. Jadi apakah geographical area itu masih menjadi faktor yang menentukan tingkat kelengkapan imunisasi anak atau tidak, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Sylvia mengenai empirical strategi dan data. Silakan, Sil. Oke, terima kasih Sania. Jadi pada penelitian kami kali ini, kami akan menggunakan multinomial logistic regression. Nah, untuk spesifikasi tersebut, di sini kami memiliki dependent variable, yaitu status imunisasi anak. Jadi, di situ kami mengambil nilai 0, 1, dan 2, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya nanti. Kemudian untuk independent variable, pada penelitian ini itu akan menggunakan karakteristik anak, karakteristik ibu, karakteristik rumah tangga, dan juga karakteristik dari area di mana anak tersebut tinggal. Next. Jadi yang pertama, ini akan dibahas mengenai karakteristik beserta status imunisasi anak tadi. Jadi untuk status imunisasi anak, kan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Sania, itu terdapat 12 suntikan wajib dari yang ditetapkan oleh WHO. Nah, itu untuk penelitian kali ini, kan ada 3 nilai, 0, 1, dan 2. Jadi, status imunisasi itu akan bernilai 1 apabila anak belum menerima imunisasi sama sekali. Kemudian akan bernilai sama dengan 1 apabila anak telah menerima imunisasi apapun, tetapi belum semuanya. Kemudian, status imunisasi ini akan sama dengan 2 kalau misal anak itu telah menerima seluruh imunisasi wajib tadi, jadi ada 12. Kemudian untuk karakteristik anak, di sini kami akan mengontrol usia anak dalam bulan. Jadi di sini kami melibatkan anak usia 12 sampai 23 bulan. Kemudian juga urutan kelahiran anak dan juga gender dari anak tersebut. Kemudian untuk karakteristik ibu, di sini kami mengikutkan ada usia dalam tahun, kemudian capaian pendidikan. Jadi capaian pendidikan itu bukan dalam tahun, tetapi lebih ke tingkat pendidikan dari ibu tersebut. Kemudian ada employment status atau status pekerjaan si ibu, dan juga migration dummy. Apakah dalam 5 tahun ke belakang ibu tersebut pernah melakukan migrasi. Kemudian untuk karakteristik rumah tangga, di sini kami akan mengontrol ukuran rumah tangga atau jumlah anggota rumah tangga di rumah tangga tersebut. Kemudian juga jumlah anak yang berusia di bawah 4 tahun. Kemudian untuk karakteristik dari area, di sini kami mengontrol apakah daerah tersebut termasuk daerah perkotaan atau pedesaan, kemudian juga dari segi fasilitas kesehatannya, seperti jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas, jumlah rumah bersalin, posyandu, dan juga klinik kesehatan. Dan semuanya itu per 1.000 populasi. Next. Jadi untuk data yang akan kami gunakan, di sini kami menggunakan data Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dikeluarkan oleh BPS, secara khusus untuk intake Maret tahun 2019, 2020, dan 2021. Kemudian kami juga menggunakan potensi desa atau PODES tahun 2018 dan 2020. Jadi mengapa kami menggunakan 2019 dan 2020 Susenasnya, itu karena periode tersebut itu menangkap kondisi sebelum terjadinya pandemi COVID di Indonesia. Kemudian untuk Susenas 2021 yang Maret itu sudah menangkap kondisi pandemi.
Kemudian oleh karena potensi desa itu hanya tersedia tiap 2 tahun sekali, dan di sini yang tersedia hanya 2018 dan 2020, di sini kami melakukan interpolasi untuk memperoleh karakteristik area pada tahun 2019 dan melakukan ekstrapolasi untuk yang 2021. Kemudian untuk main observation-nya itu adalah anak usia 12 sampai 23 bulan di Indonesia yang ibunya itu bisa dilacak gitu. Nah, kemudian sebagai tambahan informasi, di sini kami juga akan melakukan analisis terkait daerah tertinggal. Yang daerah tertinggal tersebut itu kami peroleh dari Perpres. Jadi daerah tertinggal yang ditetapkan Perpres pada tahun 2020 untuk 2020 sampai 2024. Next. Jadi di sini kami akan deep deep ke statistik deskriptifnya. Jadi yang pertama itu status imunisasi. Jadi setiap tahunnya itu tetap semakin banyak anak yang memperoleh persentase anak yang memperoleh complete immunization. Akan tetapi yang not yet immunized atau yang tidak diimunisasi pun juga bertambah persentasenya. Kemudian terdapat juga tren yang berbeda. Jadi untuk di daerah tertinggal atau daerah terpencil remote area itu persentase anak yang tidak memperoleh imunisasi itu semakin berkurang. Jadi pada tahun 2019 itu ada 16%, kemudian pada 2021 itu ada 12,12% dari observasi kami. Dan kemudian persentase anak yang memperoleh imunisasi lengkap itu juga semakin meningkat di observasi kami. Next. Kemudian untuk karakteristik ibu, jadi jika kita melihat dari proporsi tingkat pendidikannya, ibu yang cenderung tidak bersekolah itu cenderung memiliki anak yang tidak diimunisasi. Kemudian semakin meningkatnya tingkat pendidikan si ibu, itu ada kecenderungan bahwa anaknya itu semakin imunisasinya semakin lengkap gitu. Kemudian untuk di penelitian kami di sini dari segi status pekerjaan ibu itu paling banyak adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja. Hanya sedikit ibu yang pergi ke sekolah atau melakukan kegiatan lainnya. Next. Kemudian kalau dari segi karakteristik wilayah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk daerah yang tidak terpencil itu jumlah rumah sakit per 10.000 populasinya lebih banyak, kemudian jumlah rumah bersalinnya juga lebih banyak, dan jumlah klinik kesehatan lebih banyak dibandingkan di daerah terpencil. Akan tetapi untuk di daerah terpencil itu jumlah puskesmas dan posyandu itu lebih banyak dibandingkan di daerah tidak terpencil untuk density-nya. Next. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh Kelvin. Oke, baik. Untuk bagian pertama dari hasil ordinal logistic regression, kami menemukan bahwa baik karakteristik rumah tangga, anak, ibu, dan wilayah, serta mungkin fasilitas kesehatan itu nampaknya secara statistik signifikan dalam mempengaruhi peluang anak untuk mendapatkan imunisasi. Sebagai contoh, mungkin kita dapat lihat di tahun 2019, hampir seluruh karakteristik itu berpengaruh terhadap angka imunisasi anak. Misalnya untuk kasus karakteristik rumah tangga, kita dapat mengatakan bahwa semakin banyak rumah tangga yang memiliki anak di bawah usia 4 tahun, itu semakin kecil kemungkinan anak tersebut untuk mendapatkan imunisasi hingga sebesar 29% lebih rendah. Kemudian hasil yang cukup konsisten juga terlihat di tahun 2020. Namun pada tahun ini kita dapat lihat juga bahwa aspek usia anak itu tidak lagi berpengaruh terhadap angka imunisasi anak. Selain itu di tahun 2020 peluang anak-anak di rumah tangga miskin untuk mendapatkan imunisasi itu hampir 50% lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Pada tahun ini juga
kami mendapati temuan menarik bahwa ketika seorang ibu itu memutuskan bermigrasi ke suatu tempat, maka keputusan tersebut mampu meningkatkan kemungkinan anaknya untuk mendapatkan imunisasi hingga 12% lebih tinggi. Nah, fenomena ini tidak terlihat pada tahun 2019 dan pada tahun 2021. Kemudian ketika kita melihat analisis ke tahun 2021 yang mana merupakan tahun pandemi pada studi kami, determinan imunisasi anak ini masih cukup konsisten jadi faktor yang mempengaruhi angka imunisasi anak. Kami menemukan juga bahwa selama pandemi, anak perempuan itu ternyata cenderung memiliki peluang yang lebih tinggi untuk diimunisasi dibandingkan anak laki-laki. Sebab anak perempuan itu memiliki probabilitas yang lebih tinggi sebesar 7,9% dibandingkan anak laki-laki. Namun, selama pandemi kita juga dapat lihat bahwa karakteristik pendidikan ibu itu cenderung kurang mampu meningkatkan peluang anak untuk mendapatkan imunisasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Padahal bila kita lihat di tabel, pada tahun-tahun sebelumnya, faktor pendidikan ibu ini merupakan salah satu determinan yang paling penting dalam pengaruhi keputusan anak untuk mendapatkan imunisasi atau tidak. Kemudian, next. Kemudian ketika kami melakukan predictive probabilities untuk status imunisasi anak dilihat dengan hanya mempertimbangkan faktor tingkat pendidikan ibu, ternyata faktor ini itu tetap memegang peran penting dalam meningkatkan peluang anak untuk mendapatkan imunisasi. Misalnya pada tahun 2019 dan tahun 2021 kita dapat lihat bahwa probabilitas tertinggi pada kelompok anak yang tidak diimunisasi adalah mereka yang ibunya itu sama sekali belum pernah bersekolah atau minimal ia tidak mempunyai ijazah SD. Kemudian juga secara umum kami menemukan pola bahwa semakin tinggi pendidikan ibu maka semakin besar peluang anak itu untuk mendapatkan imunisasi. Dan pola ini cukup konsisten pada tiap kategori, dari kategori tidak diimunisasi, imunisasi parsial, dan kategori imunisasi yang sudah lengkap. Nah, temuan ini juga sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yakni mengenai kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, maka akan semakin meningkatkan kemungkinan anaknya untuk mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kemudian next. Kami juga menguji untuk predict probabilities untuk status imunisasi anak dilihat dengan dari pekerjaan sang ibu. Kami menemukan bahwa ternyata menjadi ibu rumah tangga ini tidak selalu menjadi faktor utama dalam meningkatkan peluang anak untuk diimunisasi. Kenapa? Karena pada tahun 2019 dan tahun 2021 kita dapat lihat bahkan di tahun yang masa-masa pandemi 2021, ibu yang tidak bekerja tetapi ia ini masih sedang sekolah ya dari segala jenjang, baik entah itu SD, SMP, SMA hingga S1, S2 atau S3 itu memiliki kemungkinan paling tinggi untuk mengimunisasikan anaknya secara lengkap pada tahun-tahun tersebut. Dan kita juga lihat bahwa mereka yang bekerja itu juga cenderung memiliki potensi untuk mengimunisasikan anaknya relatif dibandingkan yang mereka-mereka yang sedang sekolah. Jadi tidak selalu bahwa kita biasanya mungkin berpikir kalau ibu rumah tangga lebih peduli terhadap anaknya dibandingkan yang mereka bekerja atau yang sekolah. Ternyata dalam studi kita tidak menemukan secara tegas bahwa jadi ibu rumah tangga akan selalu menjadi faktor utama dalam meningkatkan peluang anaknya untuk mendapatkan imunisasi. Kemudian lanjut. Next. Nah, kita juga melakukan predictive probabilities untuk berdasarkan karakteristik regional. Seperti yang kami duga sebelumnya, faktor regional pun juga turut mempengaruhi peluang anak untuk mendapatkan imunisasi. Kita dapat lihat bahwa untuk yang tabel pertama ya, ini rumah tangga yang tinggal di perkotaan itu cenderung memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengimunisasikan anaknya secara lengkap, baik dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Tentu di sisi lain rumah tangga yang mereka berada di pedesaan itu memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk tidak mengimunisasikan anaknya selama 3 tahun terakhir. Kemudian selain
memecah dari rural dan urban, kami juga hendak melihat analisis dari wilayah tertinggal dan tidak tertinggal. Dan kami menemukan bahwa hasilnya relatif mirip dengan temuan sebelumnya. Rumah tangga yang tinggal di wilayah tertinggal ini cenderung semakin kecil peluangnya untuk mengimunisasikan anaknya. Dan hasil itu cukup konsisten dari tahun 2019 dan tahun 2021. Kemudian next. Dari hasil-hasil yang telah kami dapati, kami mendapati 2 poin utama dalam studi kami. Yang pertama, karakteristik rumah tangga, anak, ibu, dan wilayah, dan mungkin juga tadi fasilitas kesehatan itu merupakan determinan yang penting dalam menentukan tingkat imunisasi anak. Dan yang kedua, selain pendidikan ibu, kami belum menemukan adanya perubahan drastis pada faktor-faktor yang mempengaruhi angka imunisasi anak, khususnya pada masa pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Jadi tidak ada perbedaan cukup signifikan baik dari determinan ini, baik dari tahun 2019 dan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mana itu merupakan tahun pandemi. Kemudian untuk batasan dalam studi kami menemukan menghadapi 3 limitasi. Yang pertama, tentu sumber data kami masih prosesional. Nah, dengan menggunakan data yang prosesional, akan sulit bagi kami untuk menemukan kausalitas terjadinya pandemi terhadap perubahan status imunisasi anak. Penelitian ini masih juga secara terbatas hanya membahas hubungan determinan dengan status imunisasi anak di masa sebelum dan selama pandemi. Jadi kami tidak bisa berbicara banyak terkait kausalitas antara determinan dan tingkat imunisasi anak, apakah mereka mempengaruhi imunisasi anak atau tidak. Tapi kami cuma mampu menemukan bahwa terdapat hubungan atau tidak di antara kedua hal tersebut. Kemudian yang kedua, masih terdapat potensi bias dari status imunisasi anak yang kami dapatkan dari Susenas. Mengapa hal ini bisa bias? Karena proses Susenas ketika memperoleh informasi tentang imunisasi anak pada waktu 2019 hingga tahun 2021 itu adalah ketika masih belum adanya kartu imunisasi anak. Jadi ketika belum ada kartu imunisasi yang mana sekarang udah ada, maka bisa jadi ada ibu yang mendaftarkan anaknya itu 2 kali gitu. Jadi ada double imunisasi. Nah, kami masih belum bisa menangkap hal tersebut. Kemudian yang terakhir, penelitian ini juga masih mengecualikan anak-anak yang ibunya ini tidak berada dalam rumah tangga yang sama dengannya. Tentu kalau kita mengecualikan sampel ini, maka akan membuat keseluruhan sampel dalam penelitian kami akan berkurang. Untuk itu, kami mengharapkan sekali pada future study nanti itu perlu mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah kami kemukakan sebelumnya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih robust dan akurat. Dan tentu ingat, mungkin ini juga masih dalam tahap preliminary study ya. Jadi saran dan masukan dari Bapak, Ibu, kemudian rekan-rekan akan sangat kami harapkan. Dan sekiranya sekian dari presentasi kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga pembicara yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, saya persilahkan bagi peserta yang ingin bertanya, dapat langsung raise hand maupun langsung tulis di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Iya, Aim, silahkan. Halo. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas. Silahkan. Oke. Jadi pertama-tama terima kasih ya Mbak dan Mas udah memaparkan materinya. Dari tadi saya lihat materinya bagus banget dan materinya lumayan komprehensif ya. Jadi kebetulan sendiri itu juga untuk studi imunisasi di Indonesia. Dari saya sendiri sih lebih fokusnya ke delayed immunization ya. Soalnya mungkin di ekonomi dan public health sendiri itu delayed immunization itu hal yang masih sedikit
ini sedikit diteliti, meskipun efeknya itu lumayan severe as not vaccinating. Mungkin untuk pertanyaan saya sih satu ya, kira-kira kalau misalnya mau membuat penelitian co-inference atau impact evaluation, itu kira-kira program pemerintah apa ya yang bisa kita coba tes impact evaluation-nya? Impact evaluation-nya terhadap intake vaksin. Soalnya mungkin dari saya sendiri, saya kurang tahu ya program yang menginsentif vaksin. Mungkin kalau di US kan ada tuh, jadi kalau misalnya nggak pakai vaksin, nggak boleh masuk SD, nggak vaksin, nggak boleh masuk SMP, gitu-gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri, saya mungkin kurang tahu ya, atau mungkin ada kebijakan seperti itu, tapi saya sendiri kurang tahu. Jadi pertanyaan saya itu cuman itu, kira-kira program pemerintah apa yang bisa kita lihat, bisa kita impact evaluationin dampaknya terhadap vaksinasi. Terima kasih. Terima kasih ya Im pertanyaannya. Silakan kepada pembicara yang ingin menjawab. Oke, makasih ya Im pertanyaannya. Untuk program pemerintah apa yang mungkin bisa menjadi salah satu impact evaluation di penelitian selanjutnya? Sebenarnya ada beberapa program imunisasi atau alternatif imunisasi pada masa pandemi. Yang pertama adalah puskesmas keliling. Jadi salah satu alternatif dari pemerintah ketika pandemi di tahun 2021 adalah mereka ada daerah yang mendapatkan, ada yang daerah yang memanfaatkan atau melakukan puskesmas keliling di wilayahnya, ada juga yang tidak. Tetapi ini balik lagi ke ketersediaan data. Setahu saya kalau di Susenas itu belum ada yang bisa mengcover program pemerintah terkait imunisasi anak kecuali status imunisasi anak. Sehingga di sini pun kami menggunakan program yang dari sisi masyarakatnya, jadi ikut serta mereka di program imunisasi, dan kami membaginya menjadi beberapa tipe seperti tidak pernah imunisasi, partial immunization, atau yang full immunization. Ada juga program pemerintah lain, apa ya? Ini masih usulan ya, tapi takut juga kalau ternyata belum terlaksana, itu drive-thru immunization. Jadi kalau ini mungkinnya di wilayah urban, yang mana itu karena pandemi ya, itu jadinya ada kayak vaksin yang tapi nggak langsung nunggu, tapi melakukan drive-thru. Tapi itu balik lagi ke ketersediaan data, karena kalau data kesehatan kan biasanya kalau nggak dari Susenas, ada yang dari DKS ya, dari DKS, tapi belum cek lagi sih tentang apa ya, tersedia atau tidak yang bisa mengcover program-program pemerintah yang terbaru gitu. Mungkin dari Kelvin atau Sylvia. Ya, mungkin saya mau menambahkan Sania tadi. Sebenarnya untuk yang terkait terutama yang ini ya, puskesmas keliling itu, kalau kita lihat mungkin ada hal, kalau kita lihat dari pandemi dan sebelum pandemi ya, untuk tingkat pendidikan ibu, kita menemukan temuan yang menarik tuh. Kalau selama pandemi itu ternyata tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, baik itu ibu yang berpendidikan tinggi atau ibu yang berpendidikan rendah. Nah, kami nggak bisa ngomong dengan pasti ya, karena kami tidak bisa melihat kausalitas sebaliknya. Tapi bisa jadi salah satu penyebabnya itu karena adanya kebijakan puskesmas keliling selama pandemi. Jadi kebijakan ini cukup inklusif untuk bisa membuat tidak harus ibu yang mereka yang berpendidikan tinggi yang bisa aware dan mengimunisasikan anaknya, tapi juga ibu-ibu yang mungkin tidak berpendidikan tinggi juga mampu, karena ini merupakan salah satu program pemerintah yang proaktif mendatangi wilayah-wilayah yang terutama tertinggal di Indonesia untuk bisa mengimunisasikan anaknya, terlepas dia dari latar belakang yang bagaimana. Jadi hanya bisa melihat sekilas saja kita ada dampak atau enggak. Cuman untuk secara robust dan komprehensif mungkin kita belum bisa sampai ke sana. Dan juga tadi belum benar yang dikatakan Sania bahwa belum ada ketersediaan data yang dapat kita olah dan kita lihat hasilnya gitu. Mungkin Sylvia? Mungkin juga sekalian mau nambahin yang terkait ketersediaan data. Kalau yang puskesmas itu memang di Podes sendiri belum terdata ya terkait adanya puskesmas keliling itu. Jadi masih hanya
ada puskesmas atau enggak. Terus mungkin kalau dari segi posyandunya mungkin kayak dia tuh mengadakan kegiatan apakah tiap 1 bulan, tiap 2 bulan, apakah rutin, kayak gitu-gitu sih kombinasinya mungkin nanti bisa dikembangkan berikutnya. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih atas. Sania mau nambahin? Oh enggak, semoga sudah menjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya ketiga narasumber. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kami persilahkan. Ya, sore teman-teman narasumber. Saya Microeconomics Dashboard, operator. Di sini saya Faiz mau bertanya ya. Mungkin sedikit saja ya. Ini disuruh moderator. Terkait ini apa namanya? Tadi hasilnya kan lebih ke klasifikasi gitu ya. Apa namanya? Dia status individunya seperti apa. Nah, cuma saya tertarik gitu kalau misalkan melihat apa namanya? Child immunization-nya saat atau saat pandemi yang dihitung tadi serta itu secara region atau provinsi gitu apakah kita bisa lihat atau mungkin sudah coba lihat gitu. Itu pertama. Saya tertarik di situ gitu. Apakah sejalan juga dengan yang di deskriptif statistik di awal kan ada grafik provinsinya gitu. Terus yang kedua mungkin saya miss juga tadi di studi sebelumnya itu apakah studi sebelumnya sudah ada gitu yang khususnya seperti ini, serupa atau mirip lah kira-kira yang di masa pandemi itu menggunakan mungkin data panel, mungkin sudah ada atau belum ya kira-kira. Mungkin di negara mana kalau udah ada dan hasilnya kira-kira gimana. Kalau Indonesia kan nggak usah ditanya kira-kira. Nah gitu, mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Mau menjawab ya, yang mungkin bagian yang pertama tadi terkait analisis dari berdasarkan ini ya provinsi. Itu sebenarnya menjadi ya mungkin menjadi masukan ya bagi kami Mas Faiz untuk bisa mengembangkan studi ini hingga melihat dampaknya per provinsi gitu ya. Dan alasan kami mungkin tidak memasukkan atau tidak mencoba karena hal itu mungkin membutuhkan waktu yang relatif cukup ini ya, cukup banyak karena harus mengamati 34 ya, nambah Mekar 1 sekarang 34 provinsi. Jadi untuk sementara kami belum memasukkan analisis berdasarkan provinsi tersebut. Cuman ke depan ini merupakan masukan yang cukup baik bagi studi kami hingga mungkin kami akan pertimbangkan memasukkannya ke dalam studi ini. Mungkin Sania Sylvia. Idem sih kalau buat jawaban yang pertama. Jadi di sini mungkin buat melihat perbedaannya masih hanya sebatas daerah yang remote, itu yang berdasarkan perpres tadi, sama yang enggak, sama yang tidak remote, masih sebatas itu kalau untuk yang pertama. Yang kedua mungkin yang oh ya, siapa sih? Oke, yang buat kedua mengenai studi di masa pandemi ya. Jadi untuk studi literatur kami juga meninjau ke studi-studi sebelumnya. Sebelumnya ada keterbatasan kalau secara spesifik kita ingin melihat faktor-faktor penentu di masa pandemi atau faktor-faktor khusus kan kalau di sini kita ngejabarinya ada beberapa faktor seperti employment, mother employment, terus ada mother education, dan secara khusus sih kami sendiri sepengetahuan kami belum menemukan yang secara khusus meneliti juga di masa pandemi di negara berkembang maupun negara maju. Tapi ada beberapa penelitian lain yang sederhananya mereka ingin mengetahui bagaimana tingkat vaksinasi setiap vaksinasi. Gimana ya? Kalau di penelitian ini kan kami memasukkan 5 vaksinasi berdasarkan WHO. Tapi ada beberapa penelitian lain yang lebih banyak dilakukan itu tiap vaksinasi di masa pandemi. Secara garis besarnya mungkin seperti itu. Alhad masih terbatas sih kalau yang di pandemi, sehingga pun ketika melakukan studi ini yang bikin kami tertarik juga adalah melihat bagaimana pre dan
during the pandemic faktor-faktornya seperti apa. Lalu untuk pertanyaan pertama, saya juga barusan terpikir menarik juga kalau dilihat per provinsi ya, tapi waktu melakukan studi ini kurang memungkinkan sih pada dasarnya kami melakukan itu, tapi itu bisa jadi temuan yang menarik atau yang bisa dilakukan di masa depan. Iya, apalagi kalau ada data panel kan, bisa keren. Maksudnya pasti lebih rich, lebih kaya banget temuannya ke depan. Gitu. Lagi nanti mungkin selama kalau ini tidak pasti gimana Sania? iya, enggak sih, maksudnya menarik juga kalau misalnya bisa lihat panel datanya bagaimana. Tidak menutup kemungkinan juga Mas Faiz nanti kalau datanya memungkinkan dibuat per kota gitu bakal mantap juga tuh, per kota kabupaten 500 itu. Jadi bisa jadi ini juga kan, bisa jadi apa rekomendasi kebijakan untuk tingkat bupati kota gitu ya. Gitu. Mungkin yang pertanyaan lain? Oke, terima Atau kasih. ada tanggapan dari Mas Faiz dulu? Oke. Gimana? Udah puas atas jawabannya Mas Faiz? Sangat jelas, sangat jelas. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Sebelum ada pertanyaan lagi, boleh kalau dari aku sendiri nanya ya. Jadi aku penasaran yang pertama, kenapa nggak coba buat kontrol dari karakteristik si ayah? Kayak kan siapa tahu dalam suatu rumah tangga itu keputusan ataupun apa ya, keputusan dalam suatu rumah tangga itu bisa jadi kan dari si ayah, diperbolehkan atau enggak. Terus habis itu kenapa juga nggak melihat dari pendapatan atau maupun pengeluaran dari si rumah tangga. Karena bisa jadi kan kalau vaksin yang berbayar kan mereka nggak vaksin karena keterbatasan pendapatan atau karena pengeluarannya udah besar gitu. Terus yang kedua, selama tadi kan Calvin udah nyebutin bias yang menjadi keterbatasan penelitian. Nah, apakah ada bias lagi selain itu yang udah dikontrol di penelitian ini, dan bias apa dan mengontrolnya bagaimana? Oke, makasih pertanyaannya, Rania. Mungkin sekalian mau tanya, mungkin mau jawab yang nomor 2 dulu. Kenapa tadi kan sempat dibilang kalau imunisasinya berbayar. Jadi untuk imunisasi dasar ini itu dari program pemerintah itu gratis gitu. Jadi di sini makanya kami mungkin kurang melihat dari segi pendapatan dan pengeluaran rumah tangganya, karena itu tadi imunisasinya itu tersedia secara gratis. Jadi cukup datang ke fasilitas kesehatannya, terus nanti kalau tersedia ya terus bisa disuntik gitu untuk yang kedua. Mungkin teman-teman mau nambahin? Yang pertanyaan pertama ya, kenapa nggak mengontrol karakteristik ayah? Itu karena pertama tentu kami mengikuti ini ya, Rania, mengikuti literatur review yang telah kami peroleh sebelumnya, bahwa emang si ibu yang emang benar-benar sosok yang mendorong anak untuk mendapatkan imunisasi dibandingkan ayah. Jadi dengan hanya mengambil sampel karakteristik ibu itu menurut kami sudah cukup baik, dan bahkan mungkin sudah sangat baik untuk dapat melihat determinan dari imunisasi anak itu. Kemudian yang terkait ini ya, bias keterbatasan penelitian, ya tentu kita kan pakai ini ya, pakai prosesional data ya, karena Sesenas juga tidak memungkinkan untuk dijadikan panel. Untuk kami akan banyak bias dari unobserved heterogeneity terutama, yang kami tidak bisa tackle hal itu karena kemudian yang tadi udah kamu jawab ya, Sil ya.
yang nomor 2 ya? Iya, nomor 2. Insania mau namain? Mungkin yang nomor 1 ya, yang mother's karakteristik. Kenapa kami lebih menitik beratkan pada mother's education, mother's employment, mother's karakteristik tertentu, selain tadi Kelvin sudah menyebutkan mengenai literatur review sebelumnya, sebetulnya di Indonesia mekanisme untuk imunisasi anak itu kan dari setelah ibu melahirkan. Di situ ibu sendiri tuh memiliki akses seperti buku saku, apa ya namanya ya, buku imunisasi anak atau buku saku yang emang itu untuk melihat perkembangan anak, untuk melihat checklist atau timeline imunisasi, lalu ada kesehatan ibu juga. Jadi menurut kami yang pegang penuh kontrol untuk melakukan imunisasi atau cek kesehatan anak sebagaimana mestinya setelah melahirkan hingga 24 bulan ke depan, itu masih ada di ibu karena buku sakunya ada di ibu gitu. Mungkin itu yang lebih banyak perannya, di mana kami menitik beratkan ke mother's education. Seperti itu, Rani, semoga menjawab. Untuk challenge lain waktu melakukan penelitian, Sylvia mau jelasin soal alasan interpolasi kita nggak? Sebenarnya alasannya simply karena tahun 2019 tidak tersedia datanya pada saat itu. Jadi kami melakukan interpolasi itu dari pakai 2018 sama 2020. Basically gitu sih. Itu catatan kenapa kita sempat melakukan interpolasi data juga buat nge-tackle beberapa bias yang akan terjadi dan juga keterbatasan data. Mungkin itu dari kami, Ran. Oke, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari chat dari Fauzan Kemal di sini. Aku bacain ya, jadi sepertinya definisi imunisasi lengkap versi BPS itu 1 kali BCG, 3 kali DPT, 3 kali polio, 1 kali campak, dan 3 kali hepatitis B. Sedikit berbeda dengan WHO. Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menganggap bahwa vaksin polio keempat dan DPT keempat dianggap booster. Nah, pertanyaannya adalah apakah pada periode studi Puskesmas juga mendorong keluarga untuk divaksin anaknya sesuai dengan data WHO atau hanya sebatas standar primer saja sesuai dengan standar BPS. Nah, mungkin ini bisa berpengaruh pada hasil studi terutama mengenai full immunization. Terima kasih. Sebentar ya, Ran. Ini mungkin di bagian yang pembagiannya kita yang di full immunization yang kita berdasarkan WHO dan cuma primer di Indonesia. Balik ke slide yang ini, yang berapa ya itu ya? Coba. Nah, yang tadi. Oke, jadi untuk pembagian full immunization, makasih Fauzan Kemal untuk pertanyaannya. Jadi untuk full immunization sendiri kita mengikuti standar WHO dan standar WHO ini sepemahaman kita itu sesuai dengan
vaksinasi primer atau imunisasi primer di Indonesia. Karena vaksinasi booster di Indonesia itu termasuk vaksinasi yang sudah berbayar atau sudah ada biaya tambahan. Sehingga kami mengcapture-nya, terutama dari data Susenas, itu menggunakan vaksinasi primer, yang mana 5 tipe vaksinasinya itu berdasarkan mengikuti dosis dari WHO. Kemudian saya mungkin nggak menambahkan. Udah, San. Oh ya, udah. Oke. Kelvin boleh. Saya nggak menambahkan juga, Mas Fauzan Kemal, bahwa kita emang dalam studi ini 12 imunisasi yang wajib. Namun kami waktu itu juga pernah berdiskusi dengan beberapa ibu-ibu waktu kami sedang berada di satu tempat, dan mereka bercerita ke kami apabila sebenarnya masih dalam prakteknya itu masih terdapat simpang siur kebijakan, karena ibu itu bercerita pada prakteknya dia harus membayar ketika udah mencapai 9 wajib ini ya, mandatory imunisasi, itu 3 tambahannya itu mereka harus bayar, dan ini nggak sesuai dengan kebijakan dari pusat yang 12/12-nya itu digratiskan. Nah, untuk itu mungkin adanya simpang siur kebijakan pada praktiknya ini yang akan cukup mempengaruhi hasil dari studi kami, terutama mengenai ini ya, kategori full immunization ini. Jadi gitu. Sehingga kami juga perlu untuk mungkin melakukan cross check ya di lapangan dan menanyakan pendapat dari terutama ibu-ibu, apakah benar mereka tidak disuruh bayar untuk mengimunisasi anaknya hingga 12 imunisasi itu, atau mereka sekedar hingga 9 kewajiban untuk imunisasi dan 3 sisanya mereka harus bayar. Nah, itu harus perlu kami konfirmasi juga ke lapangan seperti itu. Begitu. Mungkin Sylvia mau menambahkan? Mungkin itu juga bisa jadi sekaligus sebagai saran buat pemerintah agar memperjelas sebenarnya yang mana yang harus dibayar, mana yang tidak, gitu sih. Terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab, Fauzan Kemal? Oh, mungkin ini ada pertanyaan yang belum terjawab. Di sini, apakah pada periode studi Puskesmas juga mendorong keluarga untuk divaksin anaknya sesuai dengan data WHO? Nah, sebetulnya kami sendiri kurang yakin ya, apakah Puskesmas itu mendorong keluarga untuk divaksin, karena kami masih banyak bergantung pada ketersediaan data, pada data yang ada, yang data sekunder yang kami gunakan, Susenas, dan kami hanya memanfaatkan nominal atau jumlah vaksinasi setiap anak, dan untuk menentukan status kelengkapan imunisasi anak, seperti itu. Mungkin juga bisa menjadi studi ke depannya untuk juga membandingkan kalau misalnya kita menggunakan definisi dari BPS begitu, yang ada sekian suntikan yang beda dengan WHO, dan nanti akan jadi hal yang menarik bagi kami juga untuk membandingkan bagaimana perbedaan dari hasil tersebut apabila menggunakan WHO dan juga menggunakan definisi dari BPS begitu. Oke, mungkin semoga bisa menjawab ya. Terima kasih juga, ini juga masuk ke saran untuk studi kami ke depan, untuk perbaikannya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kalau tidak ada berarti sharing session sore hari ini kita tutup sampai sini. Mungkin sebelum saya tutup diskusi ini, saya persilahkan kesempatan terakhir untuk ketiga pembicara memberikan beberapa patah kata untuk closing statement atau kesimpulan pribadi dari jalannya diskusi ini. Kami persilahkan.
Oke, baik. Mungkin nih ya, sebagaimana kita tahu bahwa ini masih dalam tahap preliminary studies, saya ulang lagi untuk kata-kata ini. Jadi mungkin kalau nggak sekarang ya, dalam forum ini masukan dan sarannya mungkin bisa langsung japri kami untuk ngasih masukan dan saran yang mungkin bisa menambah kualitas dari hasil yang kami dapat. Sehingga nggak perlu harus ini ya, kita inklusif aja, nggak perlu harus dalam forum untuk bisa tanya jawab. Mungkin nanti via PC juga bisa. Nanti kita kasih juga draft yang penuh itu untuk bisa mungkin rekan-rekan baca dan mungkin rekan-rekan ngasih masukan dan saran yang sangat berguna bagi perkembangan studi kami ke depannya. Begitu. Untuk Sylvia Sania, ada kata-kata terakhir? Oke, di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Mikdes juga yang telah menyediakan platform bagi kami buat sharing hasil penelitian kami, sehingga kami bisa dapat banyak masukan yang bakal berguna buat studi kami ke depannya terkait imunisasi anak ini. Jadi terima kasih. Dari aku hampir sama seperti Kelvin dan Sylvia. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah hadir, memberikan pertanyaan, memantik kami untuk memperbaiki draft kami ke depannya juga. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa juga menjadi inspirasi teman-teman atau teman-teman yang ingin mulai masuk ke health economics mungkin ya. Semoga juga jika ada yang mau ditanyakan misalnya metode atau hal lainnya dalam penelitian kami sangat terbuka, bisa PC Kelvin atau Sylvia, dan semoga kita semua mendapatkan hal yang bermanfaat hari ini. Terima kasih, Rani, balik ke Rani. Oke, baik, terima kasih atas closing statement-nya, karena udah tidak ada pertanyaan. Dan sangat disayangkan saya harus menutup forum tanya jawab dan sharing session pada sore hari ini. Jadi bila mana ingin berdiskusi lagi bisa di acara Microeconomic Dashboard selanjutnya, atau mungkin mengkontak via email atau via WA tadi yang udah di-share sama Kelvin ya. Saya kira ini baik dari pembicara dan peserta, materi maupun pertanyaan yang masuk sangat berbobot, dan kita dapat mendapatkan pengetahuan yang banyak serta bermanfaat. Terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi hari ini. Saya memohon dan meminta tolong untuk peserta mengisi form evaluasi sebagai bentuk peningkatan pelayanan dari Microeconomic Dashboard. Nanti rekan-rekan sekalian bisa juga dapat memberikan masukan jalani acara ini atau topik ataupun narasumber yang ingin dihadirkan di sharing session selanjutnya ataupun di Meet the Expert selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita bisa foto bersama. Oke, buat para peserta boleh join dan silakan untuk menyalakan kameranya. Dan untuk operator, minta tolong untuk didokumentasikan acara sore hari ini. Operator, tolong diberikan aba-aba ya. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga pembicara dalam sharing session sore hari ini, dan terima kasih kepada para panitia Microeconomic Dashboard yang telah membantu jalani acara. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dan juga kekurangan selama penyelenggaraan sharing session sore hari ini. Saya ingatkan sekali lagi untuk peserta dilarang merekam jalani acara dan mengutip audio dalam jalani acara ini tanpa seizin dari panitia maupun para narasumber. Terakhir, saya berpesan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk terapkan 5M. Salam sehat, tetap semangat, dan follow media sosial kami di Instagram @mikdes_UGM ataupun
Center for Microeconomic Research and Dashboard di LinkedIn. Saya Rania, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Makasih rekan-rekan Mikdes. Makasih Mikdes. Terima kasih. Makin sukses Mikdes.